Assalamualaikum pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia mengawali pagi ini dengan informasi tentang robot. Robot merupakan suatu benda dengan sistem mekanik dan hidrolis bergerak yang dibuat dan didesain untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Mulai dari mesin pabrik, perakitan, kedokteran, hingga militer. Robot buatan manusia yang terkini adalah robot humanoid. Robot ini penampilan keseluruhannya dibentuk berdasarkan tubuh manusia. Ia mampu melakukan interaksi dengan peralatan maupun lingkungan yang dibuat untuk manusia. Salah satu robot humanoid yang paling maju pada saat ini adalah ASIMO. ASIMO singkatan dari Advanced Step in Innovations Mobility, atau langkah maju dalam inovasi bergerak. ASIMO dikembangkan oleh para ilmuwan yang bekerja untuk perusahaan Honda. Wow, betapa mengagumkan dunia perobotan saat ini. Banyak negara maju yang berlomba-lomba untuk menciptakan berbagai macam robot. Tetapi, tahukah Anda bahwa sistem mekanik dan hidrolik ini pertama kali dikembangkan oleh salah seorang ilmuwan besar Muslim? Ia adalah Al-Jazari. Karya-karyanya telah diakui sebagai warisan besar dunia dalam bidang mekanis dan perobotan. Al-Jazari mempunyai nama panjang Abu Al-Iz Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Al-Jazari. Beliau dipanggil Al-Jazari karena ia lahir di daerah Al-Jazira, sebuah wilayah yang terletak di Tigris dan Efrat. Beliau hidup pada tahun 1136 hingga 1206 Masehi. Al-Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal sebagai mesin robot. Berbagai penemuan telah ia lakukan di bidang robotika. Salah satu penemuannya adalah jam air dengan menggunakan sistem hidrolik. Penemuan Al-Jazari yang menjadi legenda adalah jam gajah. Jam ini berbentuk patung gajah dengan menggunakan tenaga mekanis. Dari jam ini, Al-Jazari telah menunjukkan berbagai sistem gerak dan mekanis dalam dunia robotika. Tidak hanya itu, karyanya juga menunjukkan betapa persisnya hitungan waktu dan daya mekanik yang digunakan. Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya menghormati dan menggunakan waktu secara optimal. Begitu pentingnya waktu, Allah pun bersumpah dalam surat Al-Ashr. Orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maka dia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, yang suka mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya menaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Penemuan Al-Jazari selain jam hidrolis, yaitu pompa air. Daerah Timur Tengah terkenal akan padang pasir dan tandus. Air menjadi hal yang langka dan berharga di sana. Tetapi penemuan Al-Jazari ini telah membantu dan meringankan irigasi dan kebutuhan air bagi masyarakat pada masanya. Sistem hidrolik pada pompa air yang digunakan Al-Jazari menjadi pintu pembuka dari berbagai penemuan mesin-mesin industri yang sering digunakan sekarang. Dari mesin ini, berbagai penemuan dilahirkan, seperti sistem engkol, sistem vakum, dan sistem piston pada mesin. Nah pemirsa, berikutnya akan kita bahas tentang miliarder-miliarder muslim di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Inilah sepenggal ayat yang melegalkan manusia untuk memiliki sebagian harta yang terdapat di bumi. Ya, harta kekayaan adalah salah satu keinginan dan hasrat dari semua manusia. Segala upaya halal dilakukan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Lalu, untuk apa bila semua kebutuhan telah terpenuhi dengan harta? Dalam surat Al-Hadid ayat 7, Allah Ta'ala menjawab, nafkahkanlah harta apa saja yang telah Allah kuasakan kepemilikannya kepada kalian. Dengan harta yang dimiliki, kita bisa menyedekahkan kepada kaum fakir miskin, membersihkannya dengan zakat, dan berbagi kenikmatan dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu dengan infak. Namun, Rasulullah Muhammad SAW selalu mencontohkan kepada umatnya untuk hidup tidak berlebihan. Nah, pasti kita mengenal beberapa sosok tokoh muslim yang hartanya berlimpah.
bahkan menjadi jajaran orang terkaya di dunia. Mereka masuk kategori rich and famous, sebuah istilah dunia barat bagi orang yang terkenal dan bergaya hidup mewah. Mungkin mereka bingung kemana lagi harta yang diberikan Allah ini harus disedekahkan. Pemirsa Asana yang budiman, inilah beberapa di antaranya. Khalifah bin Zayed Al Nahyan. Yang mulia Syekh Khalifah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan adalah Presiden Uni Emirat Arab. Ia diangkat menjadi presiden pada 3 November 2004 untuk menggantikan ayahnya Zayed bin Sultan Al Nahyan yang meninggal sehari sebelumnya. Ia merupakan emir turun-temurun menjadi penguasa Abu Dhabi. Kekayaannya ini mencapai 23 miliar dolar Amerika atau kira-kira setara dengan berat 400 ton emas murni. Lihatlah Abu Dhabi, segala kemewahan gedung dan kecanggihan teknologi yang ada pada negeri ini tak lepas dari pundi harta sang emir. Kepemilikannya pada perusahaan minyak di tanah Arab memang menguntungkan sang emir. Media online Kontan menyebutkan, setiap kenaikan $1 per barel minyak mentah dunia akan menambah kekayaan sang emir sebesar 500 juta US dollar. Gaya kepemimpinan Syekh bin Zayed termasuk lugas. Beliau juga dikenal sebagai sosok pemurah dan baik hati. Tidak dapat dihitung berapa uang yang telah dikucurkan untuk misi kemanusiaan, termasuk beasiswa mahasiswa Uni Emirat Arab. Karena kedermawanannya, sempat tersebar kabar jika beliau mau membantu warga negara di Uni Emirat Arab yang kesulitan dengan melunasi hutangnya. Siapa yang mau mendaftar? Miliarder berikutnya adalah Sultan Hassan Al-Bolkiah. Sultan Brunei ke-29 ini merupakan putra sulung Sultan Omar Ali Saifuddin Shah Abdul Khairi Wadin. Kekayaan yang diperoleh dari pemanfaatan industri minyak dan gas hingga mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Sultan Hassan Al-Bolkiah dari Brunei dikenal dengan sosok kaya, mewah, dan selalu menggunakan emas dalam segala hal. Bolkiah tinggal di istana terbesar dan paling mewah di dunia yang terdiri dari 1.788 kamar. Dilengkapi dengan emas dan bertatahkan berlian, dia juga memiliki koleksi 7.000 mobil yang semuanya disimpan di 5 garasi raksasa dekat istana kerajaan. Bahkan baru-baru ini sebuah harian otomotif merilis koleksinya bisa mengalahkan banyaknya mobil pada suatu festival ataupun sebuah pameran otomotif gabungan skala dunia. Bila tiap hari Sultan menggunakan satu mobil, butuh 20 tahun agar semua mobil itu bisa ditumpangi. Koleksi sang raja bukan sembarangan mobil, jenisnya beragam. Kriterianya adalah paling mahal, paling indah, paling jarang, paling cepat, dan paling unik. Bugatti Veyron yang merupakan mobil termahal dunia saat ini misalnya. Mobil seharga sekitar 20 miliar rupiah yang dimiliki Bolkiah ini tidak hanya termahal, Veyron juga menjadi mobil tercepat 2010 versi Supercars. Muslim kaya ini memang pecinta balap mobil. Dia bahkan memiliki museum pribadi yang mengoleksi mobil-mobil Formula One yang menjadi juara sejak tahun 1980. Termasuk Formula One yang dikendarai Villeneuve saat bertabrakan dengan Michael Schumacher pada 1977. Meskipun pemborosan terkesan ada pada pribadinya, Bolkiah telah berusaha untuk berbagi kekayaan minyak negaranya. Di Brunei, beliau menerapkan sistem pendidikan dan layanan kesehatan gratis. Selain itu, beliau juga menetapkan bebas pajak. Tidak ada pajak pribadi maupun perusahaan di Brunei. Muhammad bin Rashid Al Maktoum. Miliarder ini adalah Perdana Menteri Uni Emirat Arab dan Wakil Presiden Uni Emirat Arab sekaligus menjadi pimpinan Dubai. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara keturunan Syekh Rashid bin Said Al Maktoum. Sejak usia 4 tahun, Syekh Muhammad menjalani pendidikan privat bahasa Arab dan studi Islam. Kekayaannya ditaksir mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat yang bersumber dari saham dominan Dubai Holding dan pengembalian investasi dari Abu Dhabi Investment Authority. Muslim kelahiran 22 Juli 1949 ini dikenal aktif sebagai donatur. Syekh Muhammad mengawasi pengembangan sejumlah proyek di Dubai, termasuk penciptaan Palm Island dan Burj Al Arab Hotel yang mewah.
Dia juga mempromosikan pembangunan Burj Khalifa yang sekarang merupakan gedung pencakar langit tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan gedung Zam-Zam di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah. Gaya hidup para miliarder ini menjadi mimpi sebagian besar orang di dunia. Seandainya setengah dari kekayaan 3 miliarder muslim ini digabungkan, niscaya bisa memberangkatkan kurang lebih 10 juta jemaah umroh dan haji dengan harga paket sekali berangkat sekitar 30 juta rupiah. Masya Allah. Semoga saja beliau ini menonton hasanah dan menjadi muslim yang lebih bisa memanfaatkan harta yang diberikan Allah untuk kebaikan dirinya di akhirat kelak. Insya Allah. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Negeri Gajah Putih adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan. 10% dari 70 juta penduduknya memeluk agama Islam. Nah, bagaimana potret Islam di Thailand? Berikut informasinya untuk Anda. Inilah Thailand, negeri yang terkenal dengan surga pariwisata dunia. Di negeri ini mayoritas penduduk beragama Buddha. Namun, tahukah Anda, di negeri ini kerajaan Islam pernah berjaya. Kesultanan Patani pernah berkuasa dan menguasai sebagian wilayah di Thailand. Penduduk Thailand sudah mengenal agama Islam sekitar abad ke-10 melalui para pedagang dari Arab dan India. Menurut catatan sejarah, Patani yang dihuni oleh suku Melayu ini awalnya daerah yang terpisah dari Islam, sekarang bernama Thailand. Berdirinya kerajaan Islam ini ikut menunjang berkembangnya dakwah Islam. Namun proses islamisasi ini sempat terhenti karena instabilitas politik dalam negeri akibat perang saudara yang memperebutkan kekuasaan. Kala itu Raja Kali berusaha memberontak dan mengambil alih singgasana dari Raja Lela. Selain konflik internal yang terjadi awal abad ke-15, Kesultanan Patani juga mendapat ancaman serius dari kerajaan Thai Buddha yang bermarkas di Chao Phraya, sekarang Bangkok. Kerajaan Thai Buddha yang disebut juga Kerajaan Siam rupanya bernafsu untuk menguasai Patani karena kawasan itu menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Setelah berkali-kali gagal menaklukkan Patani, Kerajaan Siam akhirnya berhasil menguasai Patani pada tahun 1202 Hijriah atau 1786 Masehi. Dan sebagian warga muslim Patani dijadikan tawanan, kemudian dibawa ke negeri Siam. Inilah cikal bakal komunitas muslim di Thailand. Namun, sejak itulah tradisi Islam mulai tergeser. Sementara tradisi Buddha menjadi dominan dan berhasil menempel pada institusi politik Thai modern sehingga agama Buddha menjadi ideologi negara. Umat muslim di Thailand selain dari berasal dari suku Melayu, juga sebagian berasal dari Cina Ho dan India yang berperan besar dalam bidang perdagangan. Minoritas muslim Thailand tinggal di 4 provinsi bagian selatan, yaitu Patani, Yala, Satun, dan Narathiwat. Daerah-daerah itu dahulu merupakan bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Patani. Pemeluk agama Islam diperkirakan hanya 4,6%, sedangkan pemeluk agama Buddha lebih dari 90%. Namun jumlah pemeluk agama Islam diperkirakan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 10%. Penduduk muslim yang berasal dari suku Melayu kebanyakan tinggal di wilayah selatan Thailand. Namun tak berarti Islam tak menyebar ke wilayah lainnya. Dakwah Islam di Bangkok misalnya berkembang baik. Bahkan agama Islam dipeluk oleh penduduk keturunan asli Thailand. Masyarakat muslim sudah berkembang sebelum berdirinya kerajaan Thailand. Namun kerajaan Thailand saat itu berusaha melakukan asimilasi secara paksa dengan mengganti nama mereka dengan nama Thailand dan menghapus adat istiadat kaum muslim. Inilah yang menjadi pemicu pemberontakan muslim Patani. Namun dinamika sosial politik di Thailand kini sudah berubah. Aktivitas keagamaan muslim Thailand tak mendapat hambatan dari pemerintah.
Bahkan urusan agama Islam di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dengan mengangkat seorang mufti yang bergelar Syekhul Islam. Mufti ini bertugas mengatur kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat Muslim Thailand. Mufti ini juga membawahi Dewan Islam yang beranggotakan 26 orang yang berasal dari tiap provinsi. Dewan ini juga bertanggung jawab terhadap ribuan masjid yang tersebar di seluruh Thailand. Tradisi keagamaan Muslim Thailand tak jauh beda dengan tradisi Muslim di Indonesia. Mereka mengenal zikir berjamaah, salawat, dan nasyid. Mayoritas Muslim di Thailand mengikuti mazhab Syafi'i. Tak hanya kebijakan pemerintah, masyarakat Thailand pun dikenal sangat toleran terhadap umat Muslim. Namun kehidupan yang harmonis antara umat Muslim dan masyarakat asli Thailand melewati jalan berliku. Dahulu, Muslim Thailand dijuluki orang Khaek yang artinya pendatang, orang luar, atau tamu. Julukan ini dipakai pemerintah untuk menggambarkan Muslim Melayu yang berada di wilayah selatan. Pada tahun 1940-an, pemerintah berusaha merangkul Muslim Melayu dengan istilah Thai Islam. Meskipun istilah ini menimbulkan kontradiksi, karena Thai artinya Buddha. Oleh karena itu, Muslim Melayu lebih suka disebut Malay Islam. Tidak semua umat Islam di Thailand berasimilasi dalam kultur mayoritas Thai. Umat Islam di daerah Yala, Narathiwat, dan Pattani masih mempertahankan kultur Melayu, baik dari nama dan adat istiadatnya. Jalan-jalan di negeri Thailand serasa di negeri sendiri. Apalagi menelusuri perkampungan Muslim di Thailand yang kebanyakan dihuni oleh orang-orang Melayu. Di Provinsi Satun misalnya. Selain secara fisik seperti orang Melayu, sehari-hari mereka pun biasa menggunakan bahasa Melayu. Ragam kegiatan keagamaan pun tak jauh beda dengan di Indonesia. Misalnya dalam kegiatan syukuran menyambut bayi yang baru lahir. Doa dan lantunan shalawat pun dikumandangkan agar sang bayi selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuansa Islam tak luntur meskipun pulau ini merupakan salah satu tujuan wisata terkenal di Thailand. Inilah Pulau Panye. Jika ingin menikmati keindahan pulau ini, pengunjung harus mentaati berbagai peraturan. Setiap pengunjung dilarang membawa makanan, minuman, atau binatang yang diharamkan dalam Islam. Siapapun yang melanggar peraturan ini akan ditindak dan diberi sanksi. Tanpa kecuali, peraturan ini juga berlaku bagi keluarga kerajaan Thailand. Nuansa Islam terlihat juga di objek wisata kelas dunia, Phuket. Di balik keindahan lautnya yang menawan dan gemerlapnya hiburannya, geliat kehidupan komunitas Muslim tetap eksis. Di Pasar Bangtao yang terletak di sepanjang jalanan Desa Surin, 3 kali dalam seminggu diramaikan dengan bazar warga Muslim. Bazar Islam juga diadakan di Desa Yamu berkat kerjasama Majelis Ulama Thailand dengan masjid yang ada di wilayah Phuket. Bazar yang diadakan setiap setahun sekali ini bertujuan untuk menggalang dana yang digunakan sepenuhnya bagi kebutuhan masjid dan fasilitas umat Islam lainnya. Tidak hanya sekedar menjual berbagai dagangan, di bazar ini juga digelar berbagai kegiatan keagamaan seperti ceramah agama, pengajian Al-Quran, nasyid, dan berbagai lomba untuk usia sekolah. Inilah sisi lain yang menakjubkan di tengah gemerlapnya pesona hiburan di kota wisata Thailand. Berwisata di negeri Thailand tak usah khawatir dengan makanan halal. Restoran yang menjual menu halal mudah ditemui, baik di kawasan wisata maupun mal-mal besar. Karena di Thailand, badan sertifikasi halal didirikan untuk memastikan kehalalan berbagai produk makanan dan restoran. Badan sertifikasi halal ini dipimpin oleh Winay Dahlan, seorang profesor dari Chulalongkorn University. Winay Dahlan rupanya cucu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah yang sudah lama menetap di Thailand. Winay Dahlan yang juga direktur Halal Science ini getol mempromosikan makanan halal di Thailand. Inilah sebuah cara untuk menjaga keutuhan nilai-nilai Islam. Winay Dahlan merupakan bagian dari warga Muslim Thailand yang memiliki leluhur dari Jawa. Selain basis kegiatan mereka di masjid dan bercampur baur dengan warga Muslim lainnya, mereka juga membentuk komunitas sendiri agar tidak melupakan akar budayanya.
Dan yang terpenting, mereka bisa saling menasihati untuk menjalani ajaran Islam secara utuh. Nah pemirsa Hasanah Trans 7, bagaimana dengan informasi ensiklopedia Islam dunia pagi ini? Generasi Islam masa lalu telah sukses memberi contoh untuk generasi Muslim era kini. Sebagai contoh adalah Al-Jazari yang hidup pada abad ke-10 Masehi. Ternyata Al-Jazari adalah ilmuwan Muslim yang memberi inspirasi tentang mesin mekanik dan hidrolik sebagai cikal bakal robot masa kini. Kesuksesan generasi Islam masa kini dapat dilihat dari makin banyaknya miliarder-miliarder Muslim di dunia. Pembangunan gedung-gedung megah yang bernuansa Islami dapat terjadi melalui tangan-tangan mereka. Namun, jangan lantas melupakan generasi Muslim yang belum mencapai kesuksesan. Potret Islam di Thailand dapat menjadi gambaran tentang kehidupan warga Muslim sebagai minoritas di negara yang sebagian besar warganya memeluk agama Buddha. Semoga sajian Hasanah hari ini bisa memberikan inspirasi untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.